Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan kemudahan bagi berbagai bidang yang ada di Indonesia, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang perindustrian, salah satunya yaitu industri di bidang obat-obatan farmasi. Namun terkadang kemudahan yang telah kita peroleh justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk keuntungan pribadi mereka dengan cara merugikan orang lain. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu mengenai obat-obatan palsu. Secara definisi, menurut WHO, obat-obatan palsu didefinisikan sebagai obat-obatan yang secara sengaja penandaannya dipalsukan, baik identitasnya maupun sumbernya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai obat-obatan palsu, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Sebanyak 30.699 butir dari 10 jenis obat ilegal berhasil disita produksi dan edarkan obat palsu di wilayah Jawa Tengah. Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap 7 pembuat dan pengedar obat palsu. Selain 7 pelaku, petugas juga mengamankan ratusan obat. Nah, bagaimana setelah melihat tayangan tadi? Cukup meresahkan, bukan? Tercatat pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni tahun 2016, Indonesia telah mengamankan ribuan kemasan obat-obatan palsu yang nilainya mencapai 4,2 juta dolar Amerika. Obat-obatan palsu tersebut diamankan dari 64 pabrik atau tempat produksi obat palsu yang tersebar di seluruh Indonesia. Di waktu yang sama, sebanyak 214 situs atau website online yang menjual obat-obatan palsu juga ikut serta ditutup secara paksa. Peredaran obat-obatan palsu yang ada di Indonesia sampai saat ini sudah mencapai 2 miliar dolar Amerika atau setara 25% dari persentase total bisnis farmasi yang ada di Indonesia pada tahun 2016. Adanya peredaran obat-obatan palsu yang ada di Indonesia disebabkan karena tingginya permintaan obat serta rendahnya tingkat ekonomi yang ada di masyarakat, dan juga kurangnya pengetahuan dari masyarakat umum mengenai obat-obatan palsu juga menjadi dampak atau efek dari peredaran obat-obatan palsu. Ada berbagai dampak atau efek yang ditimbulkan. Dari segi ekonomi, tentunya harga obat akan sulit dikendalikan, dan juga dari dampak kesehatannya akan menimbulkan resistensi terhadap obat, dan yang paling buruk akan menimbulkan kematian bagi seseorang yang mengonsumsi obat-obatan palsu. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita dapat terhindar dari peredaran obat-obatan palsu? Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pastikan kalian membeli obat-obatan tersebut di apotek. Jangan pernah kalian membeli obat-obatan itu di toko yang tidak resmi, bahkan di orang-orang yang tidak Anda kenali. Yang kedua, periksa kemasannya. Jika kalian membeli obat, jangan lupa periksa kemasannya, apakah ada kecacatan ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Yang ketiga, periksa label. Pastikan label yang digunakan sudah aman dan juga sudah sesuai. Yang keempat, periksa izin edar. Kalian bisa menggunakan handphone ataupun laptop untuk memeriksa dan mengecek izin edar dari nomor obat-obatan yang kalian beli. Apakah sudah terdaftar secara resmi ataupun tidak. Kalian bisa menggunakan website dari Badan POM untuk mengecek izin edar dari obat-obatan tersebut. Yang kelima, periksa atau cek tanggal kadaluarsa. Apakah obat-obatan tersebut sudah memiliki tanggal kadaluarsa atau tidak. Apabila tidak memiliki tanggal kadaluarsa, pastikan kalian tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, bagaimana? Mudah dan jelas bukan cara terhindar dari obat-obatan palsu? Untuk itu, mari lindungi diri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar Anda agar terhindar dari obat-obatan palsu. Ayo sehatkan Indonesia, stop obat palsu.